Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ashraf Wahyu Hidayat, Prodi Pendidikan Agama Islam. Video ini dibuat dalam rangka memenuhi tugas dari mata kuliah Metodologi Pengajaran PAI dengan judul materi Meraih Kasih Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan Ihsan. Pengertian meraih kasih Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ihsan. Ihsan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala artinya menyembah dan beribadah hanya kepadanya semata, baik ibadah yang bersifat mahdhah atau murni seperti salat, zakat, puasa dan sejenisnya, ataupun ibadah ghairu mahdhah atau umum seperti ibadah sosial, belajar mengajar, berdagang, dan sejenisnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud din hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan tidaklah mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus. Quran Surah Al-Bayyinah ayat 5. Kemudian pengertian dari ihsan. Apa sih ihsan itu? Ihsan dari sisi kebahasaan, kata ihsan berasal dari kata kerja fi'il hasuna yahsunu hasanan, artinya baik. Kemudian mendapatkan tambahan hamzah di depannya menjadi ahsana yahsinu ihsanan, artinya memperbaiki atau berbuat baik. Sedangkan menurut istilah, ihsan pada umumnya diberi pengertian dari kutipan percakapan Nabi Muhammad SAW dengan malaikat Jibril ketika beliau menjelaskan makna ihsan, yaitu yang artinya Rasulullah SAW bersabda, kamu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala seolah-olah kamu melihatnya. Jika kamu tidak melihatnya, maka sesungguhnya ia melihatmu. Jadi ihsan adalah menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu ada beberapa dari ruang lingkup ihsan. Yang pertama yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala seakan-akan melihatnya. Keadaan ini merupakan tingkatan ihsan yang paling tinggi karena dia berangkat dari sikap membutuhkan harapan dan kerinduan. Dia menuju dan berupaya mendekatkan diri kepadanya, beribadah dengan penuh keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala melihatnya. Kondisi ini lebih rendah tingkatnya daripada tingkatan yang pertama karena sikap ihsan didorong dari rasa diawasi dan takut akan hukuman. Kedua jenis ihsan inilah yang akan mengantarkan pelakunya kepada puncak keikhlasan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jauh dari motif riya. Lalu kemudian ada ihsan kepada sesama makhluk ciptaan Tuhan, ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Quran Surah Al-Qasas, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya
Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Dari berbagai ayat dan hadis, berbuat kebajikan atau ihsan kepada sesama makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala meliputi seluruh alam raya ciptaannya. Lebih konkretnya seperti ihsan kepada kedua orang tua, ihsan kepada kerabat karib, ihsan kepada anak yatim, ihsan kepada fakir miskin, ihsan kepada tetangga, ihsan kepada tamu, ihsan kepada karyawan, lalu ihsan kepada sesama manusia, ihsan kepada binatang pun, dan terakhir adalah ihsan kepada alam yang ada di sekitar kita. Lalu apa sih manfaat dan hikmah dari ihsan? Manfaat dan hikmah dari ihsan ini ialah kebaikan akan berbalas kebaikan, adalah janji Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran. Berbuat ihsan adalah tuntutan kehidupan kolektif, karena tidak ada manusia yang dapat hidup sendiri, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan saling berbuat baik sebagai sebuah keniscayaan. Berbuat baik atau ihsan kepada siapapun akan menjadi stimulus terjadinya balasan dari kebaikan yang dilakukannya. Kesimpulannya ialah berbuat baiklah kepada siapapun, baik kepada Allah, kepada sesama manusia, dan kepada alam sekitar kita, karena janji Allah Subhanahu wa Ta'ala, kebaikan akan dibalas dengan kebaikan. Demikianlah pemaparan materi kali ini. Semoga dapat dikaji mengenai makna ihsan dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin, amin, ya rabbal alamin. Saya Ashraf Wahyu Hidayat, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.